Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wildan Aryananda, kelas 11 MIPA 2 nomor absen 13. Saya di sini akan melakukan ulangan lesan PPKN. Pengertian HAM secara umum adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian HAM secara khusus. 1. Menurut John Locke, HAM adalah manusia yang memiliki hak kodrat yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat mutlak. Hak tersebut yaitu hak hidup, hak bebas atau merdeka, dan hak milik. Yang kedua, menurut Prof. Darji Darmo Diharjo, HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Landasan hukum HAM. 1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945, alinea pertama. Yang kedua, batang tubuh pasal 27, 28, 29, 31 ayat 1. Yang ketiga, UU nomor 39 tahun 1990 tentang HAM, UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Macam-macam HAM. Hak asasi pribadi, contoh, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan, kebebasan masuk organisasi. Yang kedua, hak asasi politik, contoh, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk menjadi warga negara, hak untuk mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, contoh, hak memiliki kekayaan, hak kebebasan memilih pekerjaan, hak menjual, membeli, menyewa. Yang keempat, hak asasi hukum, contoh, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, hak asasi sosial budaya, contoh, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Yang keenam, hak asasi peradilan, contoh, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan di mata hukum, hak untuk menjadi saksi. Pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang secara hukum mengurangi, membatasi, mencabut HAM seseorang atau kelompok orang. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yaitu diskriminasi, artinya pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, politik, dan lain-lain yang berakibat pengurangan ataupun penghapusan HAM. Penyiksaan, artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit ataupun menderita baik jasmani maupun rohani. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan biasa atau ringan. Artinya pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contoh, pencemaran nama baik, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan luar biasa atau berat. Artinya pelanggaran HAM yang membahayakan dan mengancam nyawa manusia. Contohnya kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Kejahatan kemanusiaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa penganiayaan, penyiksaan, perampasan, pemerkosaan, perbudakan, pengusiran, dan lain-lain. Penyebab pelanggaran HAM. Faktor internal, artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya sikap individualisme, rendahnya sikap toleransi, kurangnya kesadaran tentang HAM, belum seimbangnya pelaksanaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Faktor eksternal, artinya faktor dari luar dari manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya
penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat penegak hukum. HAM dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, saling menghormati antar pemeluk agama, menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan bersama, memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, rela bekerja keras. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.